Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di channel saya 07, channel berbagi aktivitas kegiatan saya dan juga berbagi sharing tentang pengetahuan dan ilmu. Di video kali ini sobatku semuanya, saya akan menjelaskan kembali tentang masih pokok bahasan yang sama, elektronika analog dan digital. Akan tetapi yang saya bahas kali ini adalah tentang menerapkan sistem bilangan digital. Sekali lagi, pokok pembahasan kali ini adalah menerapkan sistem bilangan digital. Untuk itu bagi teman-teman yang sudah setia di channel saya 07, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya 07, tidak lupa saya mengajak ke teman-teman semuanya bantu untuk like, komen, dan subscribe channelnya agar channel ini terus berkembang dan menyajikan berbagai informasi. Oke, kita langsung saja teman-teman sahabatku semuanya. Di sini pembahasan kali ini bagaimana kita akan menerapkan sistem bilangan digital untuk elektronika analog dan digital. Pokok pembahasan pertama adalah tentang gerbang logika boolean. Untuk pembahasan kali ini adalah gerbang logika boolean, di mana komputer dibangun atau disusun dari berbagai jenis sirkuit elektronika. Sirkuit ini tergantung pada apa yang disebut pintu logika dan atau AND atau OR, bukan atau not, dan maupun atau nol. Logika gate ini ditandai oleh bagaimana mereka bereaksi terhadap isyarat yang masuk. Gambar menunjukkan logika gates dengan dua masukan X dan Y yang mewakili data masukan, dan F mewakili keluaran atau hasil. Pikirkan tentang nol, mewakili mati atau keluar, atau dalam kurung di sini dijelaskan adalah off. Dan angka 1 mewakili hidup atau menyala, atau di sini on. Yang kedua, hanya ada 3 fungsi utama logika atau logit, yaitu dan, atau, dan bukan, dalam kurung and or not. Ini ada 3 fungsi utama untuk logika atau logit. AND gates, jika masukan batal mulai off, keluarannya juga batal atau mulai off. OR gates, jika masukan on, keluaran juga on. NOT gate, jika masukan on, keluarannya batal atau mulai atau off, yang sebenarnya adalah kebalikannya. NOR gates adalah suatu kombinasi dari OR dan NOT, dan seharusnya tidak disajikan sebagai gates utama. Sebuah NOR gates bertindak jika masukan on, keluaran off. Tabel kebenaran ditampilkan di bawah ini dengan berbagai kombinasi. Kita lihat. Ini salah satu tampilan dari suatu tabel kebenaran, di mana N dilambangkan XY, keluarnya F, input output. OR juga ini simbolnya, simbol OR. Ini kita lihat ada simbol, ada input output. Ini kita lihat ada NOT, simbolnya XF. Ada NOT juga, ini simbolnya. Dan ini adalah salah satu bagian yang kita perhatikan untuk penjelasan yang sebelumnya ada 0 dan angka 1, masing-masing memiliki fungsi. Ini OR, AND, dan NOT. Ini adalah simbol dari beberapa bagian AND, OR, NOT, dan NOT. Ini ada angka-angkanya juga. Selanjutnya sistem desimal dan sistem angka biner. Ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem desimal.
Sistem desimal atau 10 angka dasar adalah sistem angka yang digunakan tiap hari untuk melakukan perhitungan matematika, seperti menghitung perubahan, mengukur, menyatakan waktu, dan seterusnya. Sistem angka desimal menggunakan 10 digit yang mencakup 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini salah satu model dari sistem desimal. Selanjutnya yang kedua adalah binary. Binary atau berdasar dua angka atau basis 2. Sistem angka yang menggunakan 2 digit atau angka untuk menyatakan semua jumlah kuantitatif. Digit yang digunakan dalam sistem biner adalah 0 dan 1. Contohnya sebuah angka biner adalah ini teman-teman, ada 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Ini salah satu contoh dari sistem bilangan biner di mana angka 0 dan angka 1 untuk sistem bilangan binernya. Selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah gambar dari sistem desimal atau sistem angka biner. Ini kita lihat di sini, ini salah satu gambar dari bagaimana sistem desimal dan sistem angka biner. Ini ada per 10, representasinya 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Desimalnya ini kita lihat ada base nya 10, 2, 3, 6, 0, 5. Ini salah satu sistem pada bilangan desimal dan sistem angka biner. Selanjutnya kita lihat juga sama dengan penjelasan sebelumnya. Ini salah satu sistem bilangan yang ditampilkan. Selanjutnya ini binary atau berdasarkan 2 atau basis 2, sistem angka yang menggunakan 2 digit angka untuk menyatakan semua jumlah kuantitatif. Ini sama sebelumnya yang dijelaskan, di mana sistem binary adalah 0 dan 1. Contohnya ini kita lihat 1, 0, 0, 1. Ini salah satu contoh dari sistem sebuah angka pada bilangan biner. Konsep penting yang lain saat bekerja dengan bilangan biner adalah kedudukan angka itu. Angka 20 dan angka 23 adalah contoh angka yang ditulis berdasarkan kedudukannya. Contoh diucapkan 2 ke 0 dan 2 ke 3. Ini angka 20 ya. Jadi 2 ke 0 dan 2 ke 3. Kedudukannya adalah jumlah suatu angka jika harus dikalikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh 20, jadi 20 sama dengan 1, 21 sama dengan 2, 22 sama dengan 2. Selanjutnya dikali, teman-teman. Ini salah satu proses perkalian untuk konsep dari bilangan biner. Selanjutnya bisa dilihat, ini pengambilan kedudukan biasanya dikacaukan dengan perkalian sederhana ya. Ini kita harus mampu menguasai juga perkalian untuk dalam perhitungan sistem bilangan biner. Penting untuk mengingat peran angka 0 tiap-tiap sistem angka menggunakan angka 0. Bagaimanapun, perhatikan bahwa kapan saja muncul angka 0 pada sisi kiri sebuah deretan angka, 0 dapat dihilangkan tanpa mengubah nilai jumlah deretan itu. Ini sebagai contoh, kita lihat di sini ada contohnya. 10,02942 adalah sama dengan 2947 47 ya, mohon maaf, 47. Ini angka 2 lagi, ini sama dengan 1001101. Ini kadang-kadang orang memasukkan 0 pada sisi kiri, sisi suatu nomor atau jumlah untuk menekankan tempat yang tidak diwakili atau diisi. Ini salah satu konsep ya teman-teman. Ini konsep bagaimana kita menghitung bilangan biner. Ini juga ada penjelasan. Pada dasarnya angka 10 puluhan itu kedudukan 10 digunakan sebagai contoh ini. Ini masih sama dengan penjelasan yang sebelumnya bagaimana menghitung bilangan biner. Ini kita lihat sebagai contoh 23605, berarti 2 kali 10,00 dikali teman-teman. Jadi 2 kali 10,00, ini lagi 3 kali ini 1000
6 dikali 100, 0 dikali 10, 5 dikali 1. Ini salah satu contoh bilangan. Bagaimana cara menghitungnya? Di bawah ada ini perhatian. Walaupun 0 kali 10 sama dengan 0, jangan meninggalkan di luar persamaan itu. Jika itu dihilangkan, dasar tempatnya 10 atau puluhan akan bergeser ke sebelah kanan dan menghasilkan jumlah 2,365. Ini contohnya teman-teman. Bisa dilihat, bisa juga teman-teman membacanya lewat video yang ada. Selanjutnya merubah desimal ke biner. Ini bagaimana proses perubahan angka desimal ke biner. Lebih dari suatu metode untuk mengkonversi bilangan biner. Satu metode diungkap di sini, bagaimanapun siswa bebas untuk menggunakan metode lain jika itu lebih mudah. Artinya dalam hal ini untuk menghitungnya, ini metode atau cara penghitungannya ini tidak difokuskan pada satu metode. Yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan suatu nilai dari jumlah perhitungan yang ada. Untuk mengkonversi sebuah jumlah desimal ke biner, pertama ditemukan kedudukannya yang paling besar dari dua yang akan cocok ke dalam jumlah desimal ini. Kita lihat ini ada angka 2 yang akan digunakan dalam penjumlahan desimal. Ini salah satu tabel bagaimana kita mengkonversi jumlah desimal 35 ke dalam biner. Ini contohnya. Ini ada penjelasannya tentang bagaimana mengkonversi jumlah desimal 35 itu ke dalam biner. Ini kita lihat contohnya. Selanjutnya ini ada penjelasan, berikutnya adalah basis 16 atau heksadesimal. Nah, ini heksadesimal adalah sistem angka yang sering digunakan ketika bekerja dengan komputer karena dapat digunakan menghadirkan jumlah dalam format yang lebih menarik. Ini contohnya. Yang kedua adalah komputer melakukan perhitungan biner. Bagaimanapun ada beberapa hal ketika sebuah keluaran biner komputer dinyatakan dalam heksadesimal. Kita lihat ini ada penjelasannya seterusnya, teman-teman bisa membacanya. Juga ini adalah satu cara agar komputer dan software menyatakan keluaran heksadesimalnya adalah dengan menggunakan 0x di depan jumlah heksadesimal kapan saja, teman-teman. Ini bagaimana kita menghitung basis dengan angka 16 atau yang dikenal dengan heksadesimal. Ini basis 16 menggunakan 16 angka untuk menyatakan jumlah kuantitatif. Karakter ini adalah ini sudah menggabungkan angka dan huruf atau karakter di setiap perhitungan. Ini salah satu contoh bagaimana kita menghitung suatu nilai yang ada pada heksadesimal. Ini salah satu gambar, teman-teman, untuk representasi untuk bagaimana menghitungnya. Ini ada bagaimana proses biner ke heksadesimal. Ini bukan desimal ya, salah pengedengan teman-teman. Ini biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksadesimal sebagian besar adalah tidak rumit. Pertama, amati bahwa angka 1111 yang biner adalah F. Ini contoh ya, teman-teman. Perhatikan bahwa ketika ada angka yang muncul pada perhitungan itu, misalnya 1111, yang biner adalah F. Di dalam heksadesimal seperti ditunjukkan gambar juga, ini ada 1111 dan seterusnya. Yang biner adalah FF. Perhatikan teman-teman, di sini ketika ada, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada tampil huruf F ya untuk digunakan dalam perhitungan konversi bilangan. Untuk mengkonversi sebuah biner ke heksadesimal, pertama bagi angka itu ke dalam 4 kelompok. Ini kita lihat di sini ada 8 angka, maka dibagi ke dalam 4 kelompok.
kelompok ya. Metode ini akan menghasilkan sebuah jumlah heksadesimal yang sama dengan biner. Ini salah satu model teman-teman untuk menghitung bagaimana kita mengkonversi bilangan atau mengkonversi biner ke heksadesimal. Nah, ini kita lihat di sini ada perhitungannya, gambar dari bagaimana bilangan biner dan di sebelahnya adalah bilangan heksadesimal teman-teman. Ini prosesnya teman-teman. Selanjutnya ini ada contoh bagaimana kita lihat di sini bilangan biner ini adalah, kita lihat di sini ada banyak angka, pecahlah ke dalam 4 kelompok. Nah, ini kita lihat di sini 4 kelompok. Jadi dibagi 4 kelompok. Dan kita kembali lagi dengan yang ada ini teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini yang akan menentukan pembagian ketika kita menggunakan perhitungan untuk konversi bilangan ini. Nah, ini ada konversi heksadesimal ke biner. Nah, ini gunakan metode seperti pada bagian sebelumnya teman-teman. Bagaimana kita mengkonversi angka dari heksadesimal ke biner teman-teman. Konversi masing-masing heksadesimal digit atau angka individu ke biner. Ini kita lihat teman-teman, di sini ada contoh menghitung jumlah heksadesimal. Artinya setiap angka, ketika angka kita lihat seperti contoh di bawahnya ini paling utama adalah kita akan membagi 4 teman-teman. Misalnya ini contoh ya, 1111, 1110, 00, 10, 01, 11. Ini semuanya ketika dia tidak menggunakan spasi ya, digabungkan. Kita paling utama fokus untuk bagaimana kita membaginya teman-teman. Membaginya dalam 4 angka. Jadi jangan salah bagi teman-teman, jangan sampai kelewatan nantinya. Gunakan tabel yang sebelumnya saya tampilkan teman-teman, di mana ada yang sebelahnya biner, yang sebelahnya ada heksadesimal gitu. Ini teman-teman, nah ini konversi bilangan heksadesimal, ini konversi heksa ke biner teman-teman. Bisa ditentukan ini teman-teman, bisa dilihat ketika ada 1111 berarti F. Nah ini teman-teman sama. Ini bisa digunakan teman-teman untuk bagaimana kita mengkonversi bilangan heksadesimal. Sangat mudah teman-teman ketika kita memahami bagaimana cara menjumlahkannya teman-teman. Nah, ini mengkonversi ke dasar atau basis apapun. Ini kebanyakan orang-orang sudah tahu bagaimana cara melakukan konversinya. Dan seterusnya sebagai contoh mengkonversi ins ke year. Nah, ini teman-teman. Ini ketika kita mampu menguasai sistem perhitungan konversi bilangan, paling utama lah perkalian, penjumlahan itu, pembagian. Teman-teman bisa menyelesaikan hal-hal itu, terutama dalam konversi bilangan ke masing-masing, dari konversi bilangan ke desimal ke heksadesimal atau seterusnya teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita memaksimalkan agar supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan konversi bilangan, misalnya dari sistem desimal ke oktal, itulah teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman, ini salah satu tabel yang fokus ke kita teman-teman. Ini bisa teman-teman ambil ketika teman-teman atau bagaimana proses perhitungannya. Ini bisa kita lihat tabelnya. Nah, ini contoh teman-teman, contoh perhitungan konversi jumlah desimal ke oktal. Selanjutnya di bawahnya kita lihat bagaimana menghitungnya. Ini ketika kita mempelajarinya teman-teman ya, ini sangat mudah teman-teman. Tidak sulit untuk kita menjumlahkan penjumlahan, terutama pada konversi bilangan. Ketika kita menguasai teman-teman, perhitungan terutama pada kolom tabel yang sebelumnya ditampilkan. Ini penggunaan kedudukan kuantitatif untuk mengkonversi ini. Ini ada tekniknya, bagaimana tekniknya untuk mengkonversi bilangan. Bagaimanapun biner itu unik
karena aneh angkanya ya teman-teman. Bisa kita lihat ini angkanya saja teman-teman sudah unik dilihat ya, 10 10 0 0 1. Kalau kita mampu mengkonversi, mampu membaginya teman-teman dengan menurut tabel yang sebelumnya ditampilkan, maka teman-teman itu tidak rumit dan tidak susah. Ini dengan latihan menjalankan dividen dapat dikuasai dan biner dapat ditulis dengan cepat teman-teman. Catat bahwa sebuah digit heksadesimal digit adalah suatu kumpulan dari 4 bit. Oktal adalah sebuah kelompok 3 digit. Kelompokkan angka dalam 3 kelompok dimulai dari kanan teman-teman ya, dari kanan ke kiri ini. Kita lihat di situ. Untuk oktal, untuk heksadesimal. Ini adalah sebuah metode cepat untuk mengkonversi basis apapun teman-teman. Jadi tidak susah teman-teman. Ketika kita menguasai penempatannya, menguasai proses penyelesaiannya, itu tidak susah teman-teman. Kesimpulannya ini kesimpulan untuk siswa teman-teman perlu memahami istilah komputer dan mengetahui perbedaan antara sebuah bit, kilobyte dan megabit. Siswa perlu memahami dan bagaimana frekuensi diukur dan perbedaan antara hertz, megahertz, ada gigahertz, ada GHz ya. Selanjutnya sekian dan terima kasih untuk para sahabatku yang sudah mengikuti pembahasan bagaimana mengkonversi bilangan desimal, heksadesimal, bilangan oktal dan contoh-contohnya. Semoga di penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bermanfaat juga untuk kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tetap semangat menjalankan aktivitas kita semua. Salam sukses dan bahagia. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yes Saya 07.